Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Al-Wasatiyah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para masyayikh, para ulama, para habaib, dan semua yang hadir, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, wabil khusus pengurus Masjid Ta'mir Masjid Al-Wasatiyah, dan juga Bapak Haji Bambang, dan semua dari para tokoh yang hadir tempat ini insyaallah diberikan berkah oleh Allah. Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang makin istiqamah, makin bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang tokoh wasatiyah. Beliau tokoh yang mengajarkan kepada umat ini al-wasatiyah, moderasi, moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitupun juga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang moderat, yang tidak tafrid dan tidak ifrat. Dijadikan kita umat yang moderat, wasat. Dan dijadikan kita adalah rujukan bagi umat manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang moderat dan kalian menjadi standarisasi di dalam moderasi. Jadi umat belajar moderasinya, barat, timur, semua manusia belajar moderasi dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Standar moderasi yang benar umatnya Rasulullah. Tapi dengan catatan, apabila umatnya Rasulullah menjadikan rujukan mereka, marja' mereka di dalam moderasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang yang mau belajar moderat, belajar dari umatnya Nabi Muhammad, belajar dari agamanya Nabi Muhammad, belajar dari akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat moderat. Beliau tidak mengajarkan kepada umat ini radikalisme ataupun juga liberalisme, mengajarkan kekerasan, mengajarkan kebengisan, mengajarkan kesadisan. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak mengajarkan kepada umat ini, kepada umat manusia, untuk menjilat, merendah, atau ngegampangin perkara-perkara syariat. Artinya kebebasan yang kebablasan, yang sudah keluar dari rel, sudah keluar dari jalur. Kalau yang pertama disebut ifrat, berlebihan. Yang kedua tafrid. Tafrid itu kekurangan. Artinya jadi defisit, jadi cacat. Sebab berlebihan itu enggak baik. Al-ifrat itu ghairu mahmud, tidak terpuji, tercela. Berlebihan, fanatik dalam sesuatu, fanatisme dalam sesuatu itu enggak baik. Begitu juga tafrid, ngegampangin segala sesuatu hingga dia menelantarkan daripada hal tersebut, itu pun juga enggak baik. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang moderat, yang tengah. Enggak berlebihan, juga enggak kekurangan, pas. Dan itulah Nabi Muhammad, orang yang paling pas. Ibadatnya Rasulullah pun juga demikian. Ibadat menunjukkan kepada umat
ibadat yang mudah untuk dicontoh. Beliau sholatnya mudah dicontoh. Beliau puasanya mudah dicontoh. Memberikan standarisasi yang mudah dicontoh oleh umat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari itu kelihatan oleh para sahabat Rasulullah sholat di dalam rumahnya. Rumahnya Nabi itu nempel nyambung sama masjid dan temboknya rendah, sehingga kalau Rasulullah tahajud bangun malam kelihatan Rasulullah lagi berdiri tahajud. Sehingga beberapa sahabat mereka bermakmum ngikutin sholatnya Rasulullah, bermakmum kepada Rasulullah. Rasul ruku ikut ruku, dan begitulah. Sehari, 2 hari makin banyak orang, 3 hari orang membeludak, 4 hari Nabi nggak muncul lagi, duduk di rumahnya, sholatnya duduk di rumahnya. Sampai akhirnya ketika pagi harinya Nabi bilang, saya tahu kalian ngumpul dan kalian antusias ingin ikut tahajudnya saya, tetapi sengaja saya nggak keluar, nggak saya lakukan itu, khawatir ngeberatin kalian, menjadi suatu kewajiban, diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Saya takut diwajibkan oleh Allah terhadap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perangainya Nabi Muhammad, idza khuyira bainal amrain ikhtara aisarahuma. Apabila disodorkan antara 2 perkara, Rasulullah memilih yang paling ringan, yang paling mudah bagi umat. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab, perjalanan Isra wal Mi'raj, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kisah ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha hebat, maha suci, maha agung Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi perjalanan tersebut ya jangan ingkar, bukan Nabi yang berjalan, Nabi difasilitasi. Kalau manusia yang berjalan, manusia kekuatannya terbatas. Tapi Allah Ta'ala dari awal memuji dirinya sendiri. Allah bilang maha hebat Allah yang memfasilitasi Nabi Muhammad. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Nabi dibawa, diangkut oleh Allah, dipindahkan oleh Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan Allah maha mampu. Allah mampu menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di sisi barat. Allah mampu mempergerakkan bumi berputar. Allah Ta'ala mampu memperjalankan bulan mengelilingi bumi. Allah Ta'ala mampu memperjalankan bumi mengelilingi matahari. Dan itu semua lebih sulit dari Isra wal Mi'raj. Apalagi cuma memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dekat jaraknya. Kalau teknologi dulu mungkin gak masuk akal manusia, tapi ini menunjukkan mukjizat dan kebenaran Al-Quran dan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hingga dengan teknologi sekarang masuk akal, bisa naik pesawat dari Mekah langsung ke Baitul Maqdis, turun ya paling 1 jam, 1,5 jam. Masya Allah, dengan perjalanan sekarang, apalagi kalau pesawat jet yang kecepatannya bisa 2 kali, 3 kali kecepatan suara, itu nggak nyampe setengah jam, 15 menit udah nyampe. 15 menit sudah nyampe, nggak sampai setengah jam. Subhanallah. Itu dengan teknologi manusia yang sekarang, belum lagi teknologi manusia yang di masa depan. Ini dengan fasilitas dari Allah Ta'ala, dengan teknologi dari Allah Ta'ala, Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Dituntun oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang merupakan malaikat yang peradabannya lebih tinggi dari peradaban kita. Teknologinya lebih tinggi dari teknologi kita. Mudah bagi Allah memperjalankan Rasulullah, lebih mudah daripada memperjalankan matahari, bumi dan sekelilingnya. Kemudian juga perjalanan tersebut, kalau ada orang bilang itu perjalanannya dalam mimpi. Kalau perjalanan dalam mimpi, orang-orang musyrikin gak perlu ingkar.
Kalau perjalanan dalam mimpi, musyrikin nggak perlu ingkar. Orang mau mimpi apa aja juga bebas. Tapi karena perjalanan itu difahami oleh mereka, dilakukan oleh Rasulullah secara nyata, perginya malam sebelum subuh udah tiba lagi di tempat, sehingga orang-orang yang nggak beriman mereka nggak percaya, mereka ingkar, mengingkari hal tersebut. Tapi kita orang yang beriman percaya, sebab ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mukmin wajib beriman dengan kejadian tersebut. Kemudian juga perjalanan itu dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ini coba anak-anaknya jangan berisik, dengerin, diam. Saya bicara nggak lama, bentar lagi selesai. Saya nggak panjang, saya persingkat, nggak lama. Ntar saya pulang, lanjut ngobrol lagi, nggak apa-apa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut di sini perjalanan Rasulullah dari masjid menuju ke masjid. Enggak disebut dari Saudi, dari dulu belum ada Saudi baru 100 tahun aja. Enggak disebut dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, dari Hijaz ke Palestina, atau dari Mekah ke Baitul Maqdis. Enggak disebut demikian, tapi disebut dari masjid menuju ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, orang tuh kalau dari masjid ke masjid mau ngapain? Nabi jalan dari masjid ke masjid, isyarat. Itu perjalanan ibadat, perjalanan sholat, perjalanan zikir, perjalanan ilmu, perjalanan silaturahmi. Ya, orang di masjid bukan mau dagang, bukan mau jualan. Orang di masjid bukan mau ngumumin barang hilang. Orang di masjid bukan juga mau kampanye, ya kan? Sampai itu disebut oleh Nabi Muhammad ngajarin, kalau ngelihat ada orang dagang di masjid, jualan di masjid, maka katakan kepada dia, la arbahallah tijaratak, semoga daganganmu nggak laku. Habis dagangnya di dalam masjid, di tempat sholat dia dagang, tempat orang sholat, masjid, tempat sholat, dia dagang di dalam. Dibilang, katakan kepada penjual tersebut, semoga daganganmu nggak laku. Kenapa? Itu dagangan bawa sial. Gara-gara ini dagangan, dia menodai adab ke masjid. Kalau ada orang ngumumin barang hilang di dalam masjid, mau ngumumin di luar masjid sana. Tapi dia ngumumin barang hilang di dalam masjid, tempat orang lagi sholat, lagi ngaji. Tahu-tahu dia bikin keributan, ngumumin barang hilang. Ada yang ngelihat barang saya gak? Barang saya hilang. Maka katakan kepada orang tersebut, doain. Doanya apa? La raddallah dhalatak, semoga barangmu yang hilang biar gak ketemu. Kenapa itu barang bawa sial? Gara-gara barang tersebut kamu menjadi orang yang apa namanya, menodai kehormatan masjid. Ya, dengan ngumumin barang hilang di dalam masjid. Nah, begitu juga kalau ada orang kampanye bagaimana? Ada menodai masjid. Bukan tempatnya kampanye di masjid. Bilang kampanye di masjid itu, ini kita untuk bela agama. Untuk bela agama. Sehingga kita lakukan di dalam masjid. Sebab kalau kita umat Islam kayak ini, akhirnya kita akan kalah. Ini demi membela agama. Kita kalau nggak buang air kecil, nggak bisa buang air besar, apa yang terjadi? Sakit, mati. Ya kan? Kita kalau nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, mati. Jadi buang air kecil, buang air besar penting. Kalau enggak kita bisa mati. Nah, boleh nggak dilakukan di masjid? Nggak boleh, nggak boleh. Ekonomi umat penting, tapi bukan jualan di masjid. Dokter menyelamatkan nyawa, melakukan operasi, itu sebuah keharusan, kewajiban, penting. Tapi dokter bilang, saya mau operasinya di dalam masjid. Hah? Nggak ada tempat lain. Dia bikinnya operasi di dalam masjid. Itu kan najis.
itu menodai masjid. Pasiennya juga bisa mati. Sebab bukan ruangan operasi, nggak steril, bukan tempatnya. Begitu juga mau kampanye, ya bukan di masjid. Ente mau bela agama, mau bela lontong boleh, mau bela dagangan boleh, tapi bukan di masjid, sono di luar sono. Jangan nodai masjid kita. Masjid tempat sujud, bukan tempat nyari harta ataupun nyari tahta di dalam masjid. Begitu juga kalau dulu tuh yang namanya politik, dulu namanya politik, apa sih namanya politik? Itu dalam bahasa Arab siasah. Siasah. Siasah itu mengatur, menata, menempatkan segala sesuatu pada posisinya, pada tempatnya, menata negeri, menata bangsa, menata manusia. Ada siyasatun nas, mengatur manusia, mengatur manusia, mengatur bangsa. Ada lagi disebut juga siyasatud dabbah, mensiasati hewan, menjinakkan, mengatur hewan. Mensiasati hewan, menata hewan tunggangan. Itu dibilang menjinakkan hewan sama menjinakkan mengatur manusia. Ngatur manusia lebih susah daripada ngatur hewan. Itu kata ulama demikian. Itu siasah, itu menata, mengatur, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada posisinya. Itu namanya politik. Dulu begitu. Kalau sekarang politik mendengki, membenci, mencaci, bergosip, mengumpat, mencari keburukan orang lain, membongkar keburukan orang lain, menyebarkan keburukan tersebut. Itu bukan penataan, menghasut, dia bilang ini politik. Jadi kalau sekarang politik artinya apa? Sampah. Sekarang politik, definisi politik sampah. Sebab di dalamnya itu mencaci, memaki, menghasut, dengki, merebut kekuasaan, menjatuhkan lawan demi mengangkat diri sendiri. Menjatuhkan orang lain demi mengangkat diri sendiri. Mau ngangkat diri sendiri aja tercela, apalagi pakai menjatuhkan orang lain. Ada politik. Dan itu namanya tuh politik, namanya sampah. Sampah nggak dibawa ke masjid. Ghibah haram. Ada orang berpolitik pakai alat untuk berpolitik, ghibah, bergosip, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan lawan politiknya. Haram. Haram, apalagi dilakukan di dalam masjid, terus atas nama bela agama. Ada orang melakukan gitu dalam khutbah Jumat, mungkar, dia melakukan hal tersebut dalam khutbah Jumat. Sungguh mimbarnya Nabi, mimbar suci, untuk bawa omongan suci. Bukan mimbarnya Nabi dinodai. Mimbar Jumat itu mimbarnya Rasulullah. Mimbar dakwah mimbarnya Rasulullah. Jangan dinodai, jangan dikotori. Nah karenanya itu jaga kehormatan masjid. Sampai juga masjid bukan tempat dagang, bukan tempat ngumumin barang hilang, bukan tempat untuk kampanye. Sampai sebagian orang itu kalau bawa anak kecil ke masjid, itu diwanti-wantiin anak kecil di masjid untuk menjaga ketertiban. Sebagian ulama bilang anak kecil bikin keributan di masjid, itu dampaknya, tahu dampaknya apa? Cepat mati, umurnya pendek. Ayo loh. Ini yang bilang ulama. Makanya dibilang tuh jauhkan masjid kalian dari anak-anak kecil yang membuat keributan. Biasanya anak kecil yang buat keributan ke masjid itu umurnya pendek, cepat mati. Ayo, mau umur pendek apa umur panjang? Nah itu hati-hati kata ulama. Ulama yang bilang mau main bukan di masjid, main di halaman, main di luar. Tapi dia main di masjid itu berdampak negatif.
Masya Allah. Wahakadha. Wa masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'mur. Nabi begitu nyampe ke Madinah, pertama yang dibangun oleh beliau sebelum rumah, nggak tahu mau tinggal di mana, mau nginep di mana, mau bermalam di mana, tapi Nabi Muhammad udah menentukan posisi masjid di sini. Beliau belum tahu mau nginep di mana, tapi yang pertama ditunjuk masjidnya beliau. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masjidnya Rasulullah, nggak ada ubinnya, nggak ada plafonnya, nggak ada kipasnya, nggak ada listriknya, nggak ada AC-nya, nggak ada karpetnya, lantainya dari tanah, tiangnya dari batang kurma, atapnya dari daun kurma tuh, daun kurma dianyam menjadi atap masjid. Daun kurma dianyam ya menjadi atap masjid. Kemudian Rasulullah lebih sering di masjid daripada di rumahnya. Nyambut tamu di masjid, dakwah di masjid, ngajar di masjid. Emang boleh nyambut tamu di masjid? Nabi kalau nyambut tamu bukan rokokan, nggak ngerokok. Nabi itu kalau nyambut tamu dakwah, artinya mengajar, menerima tamu, menyampaikan pesan-pesannya kepada tamu, nasihat dan dakwah di dalam masjid sallallahu alaihi wasallam. Terus masjidnya Nabi walaupun sederhana bersih, enggak kumuh, enggak jember, enggak kotor, bersih masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakmurkan masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai bilang di dalam hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kesenangan saya, hiburan saya di dalam salat. Hobinya Nabi adalah salat. Nah, sekarang coba tanya apa hobinya kita? Hobinya kita apa? Ada orang yang hobinya bermain, ada hobinya medsos, ada hobinya game online. Tapi Rasulullah hobinya beliau adalah sholat. Hiburannya Rasulullah adalah sholat. Itu hiburannya Nabi. Nabi bilang dijadikan hiburan saya, kesenangan saya, kesukaan saya fis sholat, di dalam sholat. Itu Nabi itu kalau sholat sama orang, sholatnya Nabi itu nggak kepanjangan, nggak kependekan, pas, moderat, bisa diikuti. Tapi kalau udah tahajud, Nabi Muhammad tahajud untuk dirinya sendiri, itu tahajud sampai kakinya bengkak. Satu sahabat pengen ngikut tahajudnya Rasulullah, dia ikut bermalam bersama Rasulullah di rumahnya Nabi. Kebetulan dia keponakan istrinya Nabi. Kemudian setelah itu ikut tahajud bersama Nabi. Waktu Nabi Muhammad tahajud, dia bilang Nabi baca surat Al-Baqarah. Itu sahabat bilang, saya pikir Nabi baca 100 ayat terus ruku'. Enggak tahu setelah 100 ayat lanjut. Saya pikir 200 ayat dari Al-Baqarah kemudian ruku'. Enggak tahunya malah lanjut. Sampai hatam selesai surat Al-Baqarah. Pikir selesai surat Al-Baqarah pasti ruku'. Enggak tahunya lanjut. Enggak ruku'. Habis surat Al-Baqarah selesai, baca surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, baca surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, baca surat Al-Ma'idah. Itu 6 juz lebih, 6 juz setengah. Itu baru rakaat pertama. Belum rakaat kedua, ketiga, keempat, witirnya Nabi 11 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Hobinya Nabi itu dalam sholat, kelezatannya Nabi dalam sholat, dalam ibadat. Nah ayo paling kagak kita sholat kita bagaimana? Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tuh kalau sholat tahajud malam tuh, tahajudnya tiap malam 1000 rakaat, 2000 kali sujud, 2000 kali sujud, 1000 rakaat
Setiap malam. Radhiyallahu anhu ardah, tiap malam. Itu beliau kalau ambil wudu buat sholat sampai gemeteran, mukanya pucat. Ditanya, kenapa? Kok mukanya pucat? Mau sholat doang ambil wudu mukanya pucat. Maka dia menjawab, atadrun baina yaday man sa'agum. Tahukah kamu di hadapan siapa gerangan sebentar lagi aku akan menghadap? Itu yang membuat aku gemeteran, grogi, sampai pucat mukanya. Itu Al-Imam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, kalau beliau masuk waktu sholat, dengar azan, dia bilang kepada teman-teman yang lagi duduk, gumu ila narikum allati augadtumuha fa'atfi'uha. Kalau dengar panggilan azan, dia ajak teman-temannya, ayo bangun, hampiri api yang kalian sulut, api kalian yang kalian nyalakan, padamkanlah. Yakni api dosa yang kalian nyalakan dengan kemaksiatan, padamkan dengan kita sholat. Sholat itu memadamkan api dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan menghilangkan keburukan. Subhanallah. Nah itu para sahabatnya Rasulullah. Al-Imam Amirul Mukminin Utsman bin Affan, itu beliau menutup tahajudnya dengan 1 rakaat. Ditutup tuh witir dengan 1 rakaat. Itu dalam 1 rakaat tersebut dia membaca Al-Quran, habis Fatihah dia baca Al-Quran dari Al-Baqarah dari awal sampai khatam dalam 1 rakaat. Beliau bilang di dalam ucapannya, ketika teman-temannya takjub, kok Utsman bin Affan doyan banget sama Quran, maka dijawab oleh beliau, lau tahurat gulubuna lama syabi'at an tilawatil Quran. Kalau hati kita udah bersih, maka hati ini gak bakalan jenuh, gak bakalan bosan di dalam membaca Al-Quran. Begitu kata Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga hati kalau udah bersih, maka dia bakalan nyaman duduk di masjid. Mukmin di masjid sama seperti ikan dalam habitatnya di air. Ikan di air dalam habitatnya tenang. Nah mukmin di masjid kayak ikan dalam habitatnya tenang. Tapi munafik di masjid enggak betah. Wah pengen keluar enggak betah. Subhanallah. Nah jadikan tuh, nyamankan diri kita dengan masjid. Tapi duduk di masjid, zikir, baca Quran, sholat, ibadat di dalam masjid. Jangan dinodai dengan hal yang lain masjid tersebut. Sebab ini rumahnya Allah. Tahu gak? Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani cerita. Itu Syekh Ali Al-Khawas, guru beliau, itu kalau mau masuk masjid ketakutan, gemeteran. Gak berani langsung masuk ke masjid. Apa yang dia lakukan? Nunggu orang, nunggu di luar masjid. Dibilang nunggu siapa? Nunggu barengan. Kalau ada orang masuk ke masjid baru dia ngikut di belakangnya orang tersebut. Dibilang kenapa? Sebab ini masjid rumahnya Allah. Saya nggak berani berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ngikut di belakang orang. Ya, ngikut di belakang orang. Jadi yang berhadapan langsung dengan Allah itu orang. Ya, saya cuma ngikut doang. Wahakadha, mengagungkan masjid, memuliakan masjid. Sehingga di antara para wali-walinya Allah seperti Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau enggak masuk waktu salat melainkan beliau udah di masjid. Udah dalam keadaan berwudu, sudah berwudu dan ada di masjid. Berpuluh-puluh tahun, 40 tahun. Masuk waktu salat, dia sudah dalam keadaan berwudu, udah ada di masjid. Sebagian orang bilang ketika ditanya, kok sebelum azan kamu udah di masjid? Dibilang saya tidak mau menjadi pelayan yang buruk. Siapa pelayan yang buruk? Kalau dipanggil baru datang. Saya mau menjadi pelayan yang baik, yang siaga. Udah ada. Saat dipanggil belum dipanggil dia sudah ada. Itu kita kalau ke restoran mewah, ke restoran yang mewah,
Kita belum manggil, kita begitu duduk, pelayannya udah siaga nunggu, ngeliatin kita. Kita ada perlu baru dia mendekat. Belum kita baru mau manggil dia udah lari mendekat. Nah begitu juga pelayannya Allah. Belum dipanggil, hayya 'alas shalah, ayo sholat menuju masjid. Belum dipanggil dia sudah ada siaga, udah siaga di dalam masjid. Itu pelayannya Allah. Sungguh orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisinya budak terhadap majikan, maka enggak ada kebaikan yang luput darinya, kata Imam Al-Haddad. Yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi budak terhadap majikan, maka enggak ada kebaikan yang luput yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bagaimana hubungan kita dengan masjid? Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang gemar ke masjid. Itu disebutkan dalam hadis, la salata li jaril masjid illa fi masjid. Tidak ada salat yang sempurna bagi orang yang rumahnya bertetanggaan dengan masjid kecuali kalau dia laksanakan itu di dalam masjid. Jadi mau salat yang sempurna kerjain di dalam masjid. Salat yang sempurna. Orang Yahudi banyak mengganggu umat Islam. Sampai sekarang mereka mengganggu umat Islam kan? Di Gaza membantai muslimin. Korbannya udah puluhan ribu, hampir 30.000 korbannya. Korbannya tuh yang mati dari muslimin hampir 30.000 orang. Itu yang terdata, yang tercatat. Jangankan umat Islam, nabi mereka aja diganggu. Mereka banyak membunuhi nabi mereka. Tiap kali ada nabi yang diutus kepada Bani Israel, gak cocok, matiin. Dikirim nabi yang lain, gak cocok, matiin. Nabinya dibunuh-bunuhi oleh mereka. Apalagi kita umat Islam. Nah itu ditanya mereka, apa kalian gak takut mengganggu kaum muslimin? Kalau kelak tuh sebagaimana dalam hadis di akhir zaman muslimin akan berjaya. Apa gak takut kalau orang Islam berjaya mereka akan balas dendam kepada kalian? Bilang iya kami percaya tentang hadis ini, kami percaya betul adanya dan kami percaya akan hadis ini. Ya terus kalian gak takut? Ya bukannya gak takut, tapi kami menganggap itu masih lama. Sebab kita punya penjelasan tambahan. Memang di kitab kita itu yang kita ketahui secara turun-temurun umat Islam akan berjaya, akan menang di Baitul Maqdis. Akan tetapi kapan? Dan itu masih lama. Dan kami punya misi untuk membuat itu semakin lama. Memang apa tandanya? Cirinya umat Islam akan menang di Palestina di Baitul Maqdis adalah ketika sholat subuh bagaikan sholat Jumat. Kalau subuhnya udah kayak Jumatan, nah berarti itu udah tiba saat kemenangan bagi umat Islam. Kalau subuhnya udah kayak Jumatan, kemenangan umat Islam sudah tiba. Makanya mereka melakukan hal-hal yang membuat kita lalai dari masjid, jauh dari masjid. Sehingga masjid terbengkalai. Enggak kita perhatikan. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan mengumpulkan kita di tempat ini, dijadikan kita orang-orang yang perhatian dengan masjid. Ayo makmurkan masjid. Jalankan adab di masjid. Dirikan sholat, anak-anak kita ajak sholat. Ajarkan mereka sholat. Perintahkan mereka sholat tatkala usia 7 tahun. Usia 10 tahun mereka masih belum sholat, pukul. Hingga terserap di dalam benak mereka kalau sholat itu adalah perkara yang prioritas, perkara yang penting. Kemudian juga kaum wanita tutup aurat dengan benar. Jangan buka-bukaan aurat. Jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Baik di dunia nyata ataupun juga di dunia medsos, di dunia maya. Jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Dengan laki-laki yang bukan muhrim. Jaga batasan kita.
Sebab disebutkan oleh Nabi Muhammad, la yakhluwanna rajul bimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Janganlah orang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, walaupun wanita itu adalah Siti Maryam binti Imran, wanita suci. Jangan berduaan dengan yang bukan mahram. Jaga batasan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Itu ajaran Rasulullah. Nabi bilang, muru auladakum lis-shalah fi 7 sinin idribuhum 'alaiha li'10 wa fariguhum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat saat usia 7 tahun, usia 10 tahun masih malas salat, pukul dan pisahkan ranjang mereka antara yang laki dan perempuan. Yang laki dan perempuan, adik kakak. Tapi kalau di usia 10 tahun pisahkan ranjangnya. Agar dari kecil dia tahu ada batasan antara laki dan perempuan walaupun saudara kandung. Itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah insyaallah. Ini istiqamah segalanya. Kalau kita istiqamah, negeri kita ini akan damai, akan makmur, akan menjadi baik. Kalau kita istiqamah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah berfirman, kalau mereka istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah, Allah bakal berikan keberkahan. Mau hujan diturunkan hujan, mau rizki dikasih rizki, mau nikmat dikasih nikmat, mau aman dikasih aman. Asal kita tunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kesejahteraan negeri ada di dalam salat kita. Ada di dalam istiqamah kita. Bahkan yang menentukan siapa pemimpin kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah pemimpin kalian sesuai istiqamahnya kalian. Sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan, wulatukum amalukum kama takunun yuwalla alaikum. Pemimpin kalian sesuai dengan amalan kalian. Kalau kalian benar, dapat pemimpin yang benar. Kalau kalian nyeleweng, dapat pemimpin yang nyeleweng. Jadi kita jangan sibuk dengan pemimpinnya. Kuncinya bukan di situ. Tapi kuncinya adalah di dalam takwanya kita. Dalam istiqamahnya kita. Istiqamah, takwa kepada Allah Ta'ala. Terus nyoblos bagaimana? Nyoblos. Nyoblos siapa? Siapa aja bebas. Mau 1, 2, 3, 10, 13, semuanya kan orang Islam. Semuanya orang Islam, bebas. Mau milih, alhamdulillah semuanya orang Islam. Mau milih siapa aja bebas. Terus baiknya bagaimana? Baiknya sholat istikharah dulu. Jangan lupa paginya itu sholat duha. Sholat subuhnya juga berjamaah. Sholat duha. Niatin istikharah juga dalam duha. Minta diberikan pemimpin yang baik. Baru nyoblos. Rahasiakan coblosan kita. Sudah. Begitu. Nyoblos siapa? Bebas. Yang penting sholat subuh. Sholatnya berjamaah. Wah, wajib nyoblos ini, wajib nyoblos itu. Kagak, enggak wajib. Wajib sholat subuh. Wajib sholat isya. Wajib sholat 5 waktu. Wajib jaga mulut, wajib jaga mata dari yang haram, wajib menjaga mulut dari ucapan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dari ghibah, dari namimah, dari provokasi, dari cacian, dari makian, dari mencela, dari menjelek-jelekan orang. Itu wajib kita jaga. Ada yang wajib, adapun itu nggak wajib. Silakan, itu hak. Nyoblos, gunakan hak suaranya kita. Pilih yang menurut kita baik, istikharah, yang takut kepada Allah Ta'ala, yang bertakwa, yang mengutamakan Allah, yang memuliakan masjid. Nah udah pilih dah, selesai. Wah itu mah tiga-tiganya, ya berarti tiga-tiganya bebas. Mau milih, kan dari awal kita bilang mau milih siapa aja, bebas. Alhamdulillah semuanya orang Islam, bebas mau memilih. Ya. Yusabbihurra'adu bihamdihi. Apa itu geledek? Takut sama geledek? Takut sama Tuhannya.
takut sama Tuhannya. Yang mengendalikan Tuhan. Ada orang ngedengar suara geledek petir ketakutan. Terus dibilang, ente dengar suara petir takut, ini baru suara rahmat dan kasih sayangnya. Hujan kan hujan rahmat. Ini suara rahmatnya. Bagaimana suara murkanya? Jangan takut sama petir, takut sama dosa. Takut sama maksiat, takut mencela muslim, takut ngatain orang, takut bergosip, mengumpat. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga jempol kita. Jangan sebarin yang enggak-enggak. Negeri kita udah aman, jaga keamanannya. Jangan mau diadu domba. Mau siapa aja yang jadi, yang penting negeri kita tetap aman, akur, damai. Siapa aja yang jadi dah. Jadi, siapa aja mau jadi sono. Yang penting negeri kita jaga keamanan. Udah aman di negeri, jangan terpancing untuk dibikin rusuh. Udah damai, kondisi keadaan udah kondusif, jangan kita terpancing, terhasut untuk bikin kekacauan di negeri kita. Musuh kita bukan pendukung calon nomor 1, 2, 3, 13. Tapi musuh kita adalah yang menghasut kita untuk saling bermusuhan, dia adalah musuh kita. Musuh Islam, musuh Nabi Muhammad, musuh bangsa Indonesia, musuh umat manusia. Yang menghasut kita untuk saling bermusuhan, itu musuhnya kita. Yang menghasut kita untuk bikin rusuh, itu musuhnya kita. Walaupun dia pakai sorban, walaupun dia pakai peci, walaupun pakai pakaian mengatasnamakan agama, musuh kita yang ngajak kita rusuh, ngajarin kita bermusuhan, merusak keamanan negeri, itu adalah musuh manusia, musuh umat Islam. Tapi dia ngomongnya bawa Quran, bawa hadis. Walaupun bawa Quran, bawa hadis, bukan menyambung lidahnya Nabi Muhammad. Kalau dia mengadu domba, dia menyambung lidahnya syaitan. Sebab itu misinya syaitan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Barang siapa yang ujarannya, orasinya, ceramahnya, omongannya ngajak orang bermusuhan, ngajak orang untuk membenci, ngajak orang untuk merendahkan muslim lain, membuka-buka aibnya orang, menjelek-jelekan orang, maka dia adalah anteknya syaitan. Perpanjangan tangannya syaitan, perpanjangan lidahnya syaitan. Jangan diturutin. Syukurin nikmat, kita udah aman, ke masjid aman. Orang-orang yang ada di Timur Tengah, mereka iri dengan apa yang kita punya. Kita ngumpul begini nggak takut ada bom jatuh, nggak takut ada peluru nyasar. Sudah aman negeri kita. Dan negeri kita banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab pengen membuat ini negeri jadi rusuh. Jangan kita terpancing. Siapa aja mau jadi pemimpin, biarin jadi. Biarin jadi. Yang penting kita hidup aman. Emang kalau pilihan kita, calon yang kita usung, dia menjadi presiden, jadi pemimpin, terus kita diisiin pulsa? Kagak. Terus listrik kita jadi gratis? Kagak. Enggak jadi begitu. Akan tetapi utamakan persatuan kita. Jangan cuma gara-gara kursinya orang kita ngotorin hati, saling dengki, saling membenci, putus silaturahmi. Jangan mau dibodohin. Kita udah jadi manusia terpelajar di zaman sekarang ini. Jangan balik kepada pemikiran cara orang purba. Tahu kan cara orang purba? Itu kalau nggak bisa dibenerin diketok aja. Itu orang bodoh. Orang bodoh, oh handphonenya rusak, diketok, dibanting, biar benar. TV-nya rusak, banting, biar benar. Taunya begitu, mentung. Anda begitu, oh ini negeri rusak, banting nih negeri, bakar, rusakin, ya tambah rusak.
Jangan mau. Negeri kalau dia rusuh, kembali amannya perlu waktu lama. Nggak cukup 10, nggak cukup 15, nggak cukup 20 tahun. Lihat tuh negeri-negeri. Di Libya nggak puas sampai kekuasaannya, dengan kekuasaan yang ada, bikin kerusuhan, sampai sekarang mereka nggak tenang. Di Afghanistan dibikin perang saudara, entah berapa tahun penjajahan oleh Amerika, sampai mereka jalan pun juga masih diobok-obok, dikacaukan, digerecokin, sampai sekarang nggak tenang. Di Irak sama begitu juga, di Suriah diacak-acak begitu juga, dengan dalih nggak puas dengan pemimpin yang kita punya. Bikin pemberontakan, bikin ini, apa yang mereka lakukan? Mereka menjerit, kita ingin membela umat. Hasilnya adalah mereka membantai umat Islam. Jutaan orang mati. Kita ingin memuliakan, menolong, membela umat Islam yang tertindas, yang terzalimi. Hasilnya 3 juta pengungsi dari Suriah. Hasilnya pengungsi yang tenggelam di tengah laut akibat perang saudara. Kita menuntut pemerintah karena sudah menghancurkan, ada 10 rumah, 20 rumah, hasilnya 2 juta rumah hancur. Kita menuntut, ada terbunuh 20 orang, 30 orang. Hasilnya berapa juta manusia yang mati? Subhanallah. Jaga keamanan negeri kita. Alhamdulillah negeri kita aman. Kita hadir pengajian sekarang nih, di masa-masa kayak begini, nggak ada intimidasi, nggak diganggu sama orang, nggak ada yang ngebidik kita dengan pistol, nggak ada yang memaksa kita harus ngomong gini dan gitu. Bebas ini negeri, nikmat. Kurang apa? Kurang syukur sama kurang ajar. Jaga syukur kita, panjatkan syukur kepada Allah, jaga negeri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan negeri kita, insyaAllah. Makmurnya negeri dengan makmurnya masjid, amannya negeri, sterilnya negeri dengan amannya masjid kita, dengan sterilnya masjid kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan negeri kita negeri yang makmur, dianugerahkan pemimpin yang baik, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang istiqamah insyaAllah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah insyaAllah ya kepada kita semua yang hadir tempat ini, wabil khusus para panitia pelaksana Isra wal Mi'raj, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin, wajudika ya ajwadal ajwadin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli atin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kita kadang ceramah 1 jam, ngajar 2 jam, kuat. Yang nggak kuat tahu apa? Kalau ceramah terus mesti ngalahin suara-suara bising, itu memerlukan tenaga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi minta maaf, kita ceramah yang bisa segini doang, mau lanjut lagi nggak kuat. Begitu insyaAllah dalam kesempatan lain kita bisa hadir lagi di majelis ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.